Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022. Junaidi, dipimpin doa ya. Ya, pimpin doa teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa kita akan dilancarkan gitu ya, dan dimudahkan untuk meresap gitu ya apa yang disampaikan oleh guru. Ya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Oke. Junaidi ada? Ada, Bu. Ya, Atma Wijaya? Ada Atma? Kemana Atma? Lagi ke kamar mandi, Bu. Oh, kamar mandi. Belakang, Bu. Oh, kamar mandi. Ya, Sofi, ada Sofi? Hadir, Bu. Hadir. Abdul Muthalib? Hadir. Hadir. Susi, ada Susi? Hadir, Bu. Hadir. Siti Humairo? Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Nawawi? Hadir, Bu. Nah, Daya hadir semua ya? Saya belum kepanggil, Ya. Bu. Belum kepanggil, siapa yang belum kepanggil? Juga, Bu. Amin. Amin, Bu. Amin Ya. Suparmin ya? Ya. Ibu hanya mengecek aja gitu ya, apa kalian itu Iya, Bu. fokus atau tidak gitu ya. Ya, Ibu bisa Amin, aja. ada ya, Amin ya. Ada, Siapa Bu. lagi yang belum Ibu sebut? Saya juga belum, Bu. Siapa? Ainun, Bu. Ainun Nazir. Oke. Siapa lagi yang belum? Udah semua Saya ya? Di kantor. Belum, saya malah di depan nggak dipanggil. Tadi udah saya panggil. Oh iya. Katanya tadi di belakang lagi Oh. itu kamar mandi ya. Di Iya. tas Kalian Bu. belum, Bu. Yang berkat, yang berkat. Oke. Udah ya, udah Ibu panggil semua ya. Iya, Bu. Sudah. Ya. Yang di Oke, bawah tuh, sebelum yang di kita wadah lanjut berkat. ke materi berikutnya gitu ya, Ibu akan menanyakan materi minggu kemarin gitu ya, minggu yang lalu. Kita membahas tentang apa? Sebelum materi Semuanya satu kantong. selanjutnya tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang kemarin kemarin Ibu Belum jelaskan. diperiksa gitu, nanti aja habis. Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Yang dimiliki taala. oleh Allah. Oke, pintar semua, kita aplaus ya buat kalian semua. Tepuk tangan. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu izin share untuk materi hari ini ya. Oke, izin share dulu. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Sudah, Bu, terlihat. Udah terlihat. Ini tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian kita. Ya, dalam keseharian kita gitu ya, malaikat itu akan selalu ada mendampingi kita gitu ya. Dimanapun kita tempatnya, dimanapun kita berada, malaikat itu selalu mendampingi. Malaikat siapa kalau misalnya yang selalu mendampingi kita? Ada Rokib sama Atid, Bu. Rokib dan Atid, pinter Junaidi. Oke. Terus gitu ya, seperti halnya kalau misalkan kita berada di tempat misalkan kayak supermarket, kayak misalkan yang ada CCTV-nya tuh. Jadi apapun gitu ya, itu akan terekam oleh CCTV melalui malaikat, karena malaikat selalu ada di samping kita gitu ya. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik dan melakukan perbuatan yang baik, karena itu akan selalu dicatat oleh malaikat. Oke.
Maaf Bu, maaf mau tanya. Ya, Kalau misalkan apa? malaikat selalu di samping, bagaimana yang di belakangnya sama depan? Bagaimana yang di belakang dan yang di depan? Ada yang mau menjawab? Ya. Ada yang mau menjawab tidak? Ada nggak di depan dan di belakang kita? Saya Bu. Ya, boleh. Bayang Siapa? kita. Siapa namanya? Dian Bu. Dian. Ya, boleh jawab Dian. Ya malaikatnya suka-suka saya kata malaikat. Oh gitu. Ada lagi yang mau menjawab lagi? Oke, terima kasih Dian. Ya Bu. Oke, cerdas. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Ya, ada yang mau menjawab? Bayangan kita Bu, yang di depan sama yang di belakang tuh. Yang di depan dan di belakang kita itu adalah bayangan kita. Berarti bukan Kena malaikat lampu ya? dong. Ya, bukan malaikat ya? Iya, itu mah kena lampu, Bu. Kena lampu ya kan? Karena Iya. sholat lampu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Gak ada. Oke. Jadi gitu ya. Bukan bukan karena di belakang atau di depan gitu ya, tapi gitu ya setiap langkah kita, setiap kita dimanapun gitu ya pasti dikawal oleh malaikat dan dicatat amal ibadah kita atau mungkin amal jelek kita. Oke, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Ya. Kita baca bersama-sama ya, atau mungkin ada yang mau membacakan? Kita baca bersama-sama aja ya. Saya Bu mau bacakan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Au. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar. Amanar Terus Rabbana wala tahmil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Oke, terima kasih banyak gitu ya anak-anakku. Oke. Lanjut, di sini ada mapping konsep ya, di sini ada pengertian bagaimana pengertian tentang iman kepada malaikat, dasar hukum iman kepada malaikat, terus bagaimana perbedaan antara malaikat dengan manusia dengan malaikat gitu ya. Terus bagaimana wujud dan tugas dari malaikat tersebut dan hikmah beriman kepada malaikat. Oke. Sebelum kita membahas ke materi beriman kepada malaikat atau selalu bersama malaikat dalam keseharian gitu ya, Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar gitu ya pada materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Dan yang terakhir adalah menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan berperilaku teliti, disiplin dan waspada. Ya, terus di situ ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, gitu ya, materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah, gitu ya. Itu ada apa aja di situ? Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Angkat tangannya. Ya kan kalau ketaatannya dibalas dengan surga. Malaikat nanti ketaatannya dibalas oleh apa, Bu? Dengan apa? Oleh Allah itu. Terima kasih, Bu. Ya. Malaikat gitu ya. Kalau kan pasti ini jaminannya surga dong. Ya enggak? Kalau misalkan kita taat kepada Allah kan pasti jaminannya surga. Ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, pastikan jaminannya itu adalah surga gitu ya. Balasannya nanti gitu, balasan buat malaikat maksudnya. Karena dia taat. Iya, balasan buat malaikat karena balasannya pasti dia masuk ke surga. Karena apa? Malaikat itu kan diciptakannya karena dia selalu taat. Karena apa? Dia selalu taat karena dia tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Dan maaf, Bu. Kalau begitu berarti nanti di neraka tidak ada malaikat, Bu, yang menjaga. Oh gitu. Ada lagi yang ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Iya, Bu. Bu. Misalkan, Bu, semuanya di surga semua gitu. Berarti di neraka tidak ada yang menjaga dong, Bu, gitu ya. Iya, Bu. Siapa yang mau menjawab? Ada, Bu. Ya, Cak Nun. Apa Cak Nun? Malaikat saya, Bu. Ya, suaranya nggak jelas Cak Nun. Ya. Jadi malaikatnya ada yang jaga, Bu. Malaikat Malik, tapi kalau penghuninya sudah masuk semua, nanti malaikat Malik pindah ke surga, Bu. Ya, betul. Kalau misalkan penghuni sudah masuk semua, maksudnya masuk semua ke neraka. Ke nerakanya sudah masuk semua, nanti malaikat Maliknya tinggal pindah ke surga. Pindah ke surga. Oke. Maaf. Ada Cak Nun. yang mau ini, Cak yang Nun, mau maaf. menyela. Ya. Oke. Ya. Nah, Cak Nun. Ya. Atma, apa Atma? Tadi kan katanya kalau misalkan di neraka sudah masuk surga semua, katanya iblis nggak pernah surga. Ayo, sudah kekal di neraka. Iya, kekal di neraka. Jadi nggak usah di itu ya. Jadi nggak usah dijaga lagi sama malaikat, soalnya udah kekal. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, durasi waktu. Oke. Ya, lanjut aja ya. Ya, di sini ada nama dan tugas malaikat, gitu ya. Ada nama dan tugas malaikat, gitu ya. Di situ ada yang wajib kita ketahui. Di situ ada 10. Ada Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Di sini tugas-tugasnya, gitu ya. Ada yang Jibril itu menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Izrail penyabut nyawa, Israfil itu peniup sangkala, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal jelek, Munkar itu menanyakan di alam kubur, gitu juga dengan Nakir, gitu ya. Malik itu penjaga neraka dan Ridwan adalah penjaga surga. Ini adalah nama-nama yang wajib kita ketahui, gitu ya. Tapi gitu ya, malaikat itu ada berjuta-juta, gitu ya. Berjuta-juta, beribu-ribu, gitu ya. Tapi yang wajib kita ketahui ini ada 10 ya. Oke. Lanjut, ada kedudukan manusia dan malaikat. Kedudukannya itu yang sama, yaitu sama-sama makhluk Allah. Persamaan kedudukan kita manusia gitu ya dengan malaikat itu sama-sama makhluk Allah dan sama-sama berkewajiban untuk menyembah kepada Allah. Ya. Oke. Lanjut, di sini ada perbedaan antara manusia dengan malaikat. Apa aja itu perbedaan antara manusia dengan malaikat? Yang pertama, manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Malaikat diciptakan dari
Dari cahaya, Bu. Cahaya, Bu. Cahaya, Bu. Oke, jangan sampai salah. Dari cahaya. Dan manusia diciptakan dari tanah, gitu ya. Terus berjenis kelamin tidak malaikat? Tidak, Bu. Tidak mempunyai jenis kelamin, sedangkan manusia itu berjenis kelamin. Kelamin. Kalau jin berjenis kelamin tidak? Berjenis kelamin. Berjenis kelamin. Ya, manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu, gitu ya. Manusia bisa dilihat atau bisa dipegang, gitu ya. Kalau misalkan malaikat itu tidak bisa kita lihat, ya, atau tidak bisa kita pegang, gitu ya. Akalnya bersifat dinamis. Bersifat dinamis itu apa? Kalau misalkan manusia selalu Terus berubah. berkembang, Kalau ya. kalau malaikat itu bersifat statis, gitu ya. Dan tidak ada perubahan. Maksudnya udah kalau dia suruh sujud ya sujud terus. Dia suruh sholat ya sholat terus, gitu ya. Tidak seperti manusia, karena manusia itu memiliki nafsu, makanya bersifatnya itu akalnya itu dinamis, dapat berubah-ubah. Kalau manusia tidak terjaga dari dosa, kalau malaikat terjaga dari dosa. Itu adalah perbedaan antara manusia dengan malaikat. Ya. Lanjut. Di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya. Terus yang kedua, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah dan iman kepada malaikat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita ketika kita menunjukkan bahwa kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan beriman kepada malaikat juga, gitu ya, meyakini bahwa malaikat itu ada. Terus yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikat. Terus yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal ibadah karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat, walaupun itu cuma niatnya saja, gitu ya, walaupun baru niatnya aja itu sudah dicatat oleh malaikat. Menghindari diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat dari manusia itu sendiri. Itu adalah hikmah ketika kita beriman kepada malaikat. Terus lanjut, ada tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian karena kita selalu diawasi oleh malaikat. Memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar, ya. Ketiga, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kelima, berpikiran positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi sekitarnya. Ya, yang keenam, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang ketujuh, tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Oke. Karena sekarang itu pembelajarannya memakai metode PBL atau problem based learning, gitu ya. Di sini Ibu akan memutarkan video, gitu ya. Nanti kalian di situ diskusikan. Oke, durasi waktu Bunda, waktunya sudah habis. Oke, nanti kalian diskusikan, gitu ya. Nanti ini ada lembar kerjanya. Nanti diskusikan kelompok kalian masing-masing yang Ibu Ibu bagikan kemarin, gitu ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti boleh kalian presentasikan, gitu ya, memakai PPT atau mungkin memakai mind map, gitu ya, atau nanti pakai PPT aja, gitu ya, pakai PPT aja, wis. Terus lanjut, di sini sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, gitu ya, kesimpulan yang akan kita ambil pada pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Nggak ada? Saya, Bu. Siapa ini? Atma. Iya. Oke, Atma, boleh menyimpulkan pembelajaran hari ini itu apa? Satu, berarti kita harus berhati-hati dalam bertindak, Bu, supaya Ya, kita betul. tidak Iya, salah langkah. pinter. Ya. Terus yang kedua? Saya, Bu.
Ya, siapa? Amin. Ya, Ya, jadi amin. kesimpulannya kita harus yakin bahwa malaikat itu ada, Bu. Ya, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Satu lagi. Saya boleh, Bu. Ya, Abdul. Apa Abdul? Ya, kita harus taat kepada Allah seperti taatnya malaikat kepada Allah. Ya, oke. Terima kasih ya atas kesimpulan. Cukup? Cukup, Oke, Bu. kalau misalkan itu tolong ditutup dengan doa. Siapa yang menutup doanya? Junaidi lagi ya. Iya, Bu. Ya, Junaidi. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum selesai pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, Ada, Bu. Terima kasih anak-anakku gitu ya. Mudah-mudahan kalian nanti selalu sehat ya, biar kita nanti bertemu lagi pada minggu berikutnya gitu ya, dengan materi selanjutnya tentang berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.